Halo sahabat Tejon, selamat datang di Jejak Keraton Nusantara. Sebuah perjalanan yang mengajak kita menelusuri keindahan, sejarah, dan kekayaan budaya Indonesia. Saya Nana Taryana akan mengajak sahabat Tejon menyusuri jejak keraton-keraton di berbagai penjuru Nusantara. Di setiap perjalanan, kita akan mengenal lebih dekat sejarah, arsitektur, tradisi, adat istiadat, hingga nilai-nilai luhur yang masih lestari dan diwariskan dari generasi ke generasi. Mari bersama menjelajahi keunikan setiap keraton dan mengungkap kisah-kisah berharga yang menjadi bagian dari identitas dan kebanggaan bangsa Indonesia. Di episode kali ini saya akan mengajak sahabat Tejon untuk menelisik lebih dalam terkait dengan budaya, tradisi, sejarah di Keraton Kanoman Cirebon. Saya sudah bersama Yang Mulia Jajuli dari Forum Silaturahmi Keraton Nusantara. Nanti beliau akan memandu kita untuk mengenal lebih dekat Keraton Kanoman Cirebon. Assalamualaikum Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nana. Siap, Yang Mulia. Terima kasih nih kita sudah berkesempatan untuk datang ke Keraton Kanoman Cirebon. Yang Mulia boleh diceritakan sekilas terkait dengan Keraton Kanoman ini Yang Mulia. Ya baik, pemirsa Sobat Eljon dan Sobat FSKN sekalian. Saat ini kita berada di lingkungan Keraton Kanoman Cirebon. Ya, ini bagian dari keraton yang ada di Cirebon. Jadi setelah di era Sunan Gunung Jati itu Kesultanan Cirebon gitu, dan kemudian di era generasi ketiga era Panembahan Girilaya itu terbagi dua gitu. Jadi Kasepuhan kakaknya gitu, kemudian adiknya Sultan Badriddin itu Kanoman gitu, meneruskan di Kesultanan Kanoman sekitar tahun 1678 gitu. Jadi ini adalah bersaudara dengan Kasepuhan, ini kakak beradik, itu sejarahnya. Dan tentu keraton ini adalah bagian dari bangunan bersejarah, tempat bersejarah di Cirebon selain Kasepuhan gitu, yang sangat kental dengan nuansa adat, budaya, dan tradisi. Adat budaya dan tradisinya hampir di Keraton Cirebon ini hampir sama, mengikuti tradisi dalam penanggalan Hijriyah gitu. Jadi kalau ada apa namanya tradisi panjang jimat, umpamanya di sini di Kasepuhan ada, di Kanoman juga ada. Itu kemudian tradisi-tradisi lainnya, termasuk tradisi sholat Idul Fitri gitu. Cuma bedanya tadi kalau kita sebelumnya ke Keraton Kasepuhan Cirebon itu ada penabuhan gamelan sekaten setelah Idul Fitri. Nah di sini ditabuhnya itu pada saat Maulid Nabi ya, pada saat panjang jimat. Di Maulid Nabi itu. Jadi tentu ini spot sejarah yang penuh dengan kebesaran sejarah dan nilai-nilai serta nilai-nilai luhur dan sangat syarat makna yang sangat sayang sekali untuk dilewatkan oleh Sobat Eljon dan FSKN sekalian gitu. Dalam kesempatan yang sangat berharga ini nanti akan kita telusuri tentang sejarah dan beberapa spot-spot yang perlu untuk kita eksplor bersama setelah ini kita sambil berjalan menyaksikannya. Saat ini kita juga bersama dengan salah satu keluarga dari Keraton Kanoman, yaitu Elang Abbas. Terima kasih nih Pak Elang ikut bersama kami. Bisa dijelaskan Pak Elang, kita ini di bagian depan Keraton Kanoman ada bangunan-bangunan ya itu di sebelah kanan dan kiri, bisa dijelaskan silakan. Di sebelah kanan saya ada Pancaniti. Pancaniti itu untuk penjagaan ketika tamu menghadap Sultan. Jadi ini Pancaniti ketika
mau berkunjung ke Keraton Kanoman, pos penjagaannya di sini. Pancaniti itu untuk masyarakat biasa. Kalau sebelah kiri Ada. saya ada Pancaratna, Pancaratna, ya? ini untuk para pejabat gitu. Jadi kalau para pejabat nanti posnya di sini gitu, di Pancaratna. Pos menunggu ya? Ya, pos nunggu, Iya, baik. penjagaan gitu. Di sana itu ada lumpang alu itu Lumpang alu ya? lumpang alu itu alat didumpuk, bikin terasi Iya. gitu, rebon. Rebon, karena Itu. terasi ini salah satu produk khas Cirebon, Cirebon ya. ya. Kita lihat bersama ada lumpang Lumpang alu. alu, Nah, itu saksi kehidupan. saksi kehidupan ya. Linggayoni. Linggayoni. Kalau di Kasepuhan itu ada di Sitinggil, Setinggi. Linggayoni. Alu lumpang. Ini ya? Iya, ini. Ini halunya itu lumpangnya. Oh, Ini iya. laki-lakinya itu perempuannya itu. Ya, ini Sobat Eljon, salah Ya. satu bagian dari bangunan tradisi yang ada di Keraton Kanoman, yaitu ada alu lumpang atau lumpang alu. Dalamnya apa ini, Ini Pak? dumbuknya. Tumbuk untuk numbuk. Iya, Nah, dumbuknya. Batu. ini lumpangnya ya, Ini lumpangnya. lumpangnya. Cuman sekarang posisi terbalik, Pak. Jadi karena di sini nggak difungsikan lagi karena udah zaman modern. Tadinya kan lumpang begitu, Iya, ada apa namanya, Ada cekungan bagian gitu, iya. cekungan Iya, ini yang untuk menumbuk terasi, Rebon, iya. rebon, Rebon. gitu. Sahabat Eljon dan sahabat FSKN sekalian, ini adalah salah satu bangunan juga bagian dari Keraton Kanoman yang disebut dengan Siti Inggil. Pak Elang, coba kami ingin ada informasi Siti Inggil ini bagaimana? Siti Inggil itu dulunya tanah tertinggi di keraton, Pak. Siti itu tanah, Inggil itu tinggi dulunya. Cuma sekarang posisi rata, hampir rata karena udah di timbun-timbun jadi rata gitu. Baik. Ini fungsinya untuk siar agama tuh di sini, Pak. Sini Iya. fungsinya. Untuk mengaji apa begitu ya? Ya, siar agama itu dengan melalui alat gamelan sakaten, alat musik gamelan. Penabuhan gamelan sekaten juga ya. Betul, Di Siti Inggil. Untuk siar agama itu Ini, dengan metode. iya, ini ada dua bangunan nih. Ini bangunan apa Ini namanya? namanya Mande Manguntur. Mande Manguntur. Mande Manguntur itu ketika sultan atau raja memberi wejangan. Oh ke ya, masyarakat. baik. Kalau ini Kalau ini Mande Sabung Sakaten ketika Penabuhan Sekaten. penabuhannya di situ. oh baik. Ini juga ini pintu di Iya. ini ada pintu sahadat. Ini pintu sahadat ya. Namanya ketika masyarakat mau dengerin alun-alun masyarakatan itu Iya. dengan tiket masuknya itu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Iya. Itu masuk Islam. Iya. Ketika udah masuk Islam, kewajiban umat Islam itu Iya. menunaikan sholat yang 5 waktu mengarah Makanya ke itu kiblat. ya. Itu namanya pintu Kiblat. Pintu kiblat. Gitu. Pintu syahadat dan pintu Kiblat. kiblat. Yang sebelah sananya Hah? itu sholawat. Pintu sholawat. Kita udah mengerjakan sholat Iya. yang 5 waktu, kita harus Iya. sholawat kepada Nabi Baik. Muhammad. Gitu. Baik. Berarti ini bangunan sudah berusia sekitar 15 abad 15-an. abad 15-an ya. 616 abad 16 lah ya, Iya. gitu ya. Ya. Baik. Kita lanjut ke spot berikutnya. Sobat Eljon, saat ini kita berada di salah satu spot yang bersejarah di Keraton Kanoman, yaitu Pintu Seblawong. Nah, konon satu pintu yang dibukanya setahun sekali pada saat acara tradisi Muludan Panjang Jimat. Pak Elang, bisa dijelaskan lebih rinci? Ini pintu Sebelawang ini dibukanya setahun sekali ketika arak-arakan pusaka Panjang Jimat namanya. Jadi Sebelawang itu kalau yang bawa pusaka itu masuknya ke pintu ini, kalau enggak bawa pusaka lewat yang kesini, Pak. Jadi seolah-olah uang itu untuk orang-orang yang enggak bawa pusaka kesini gitu. Jadi enggak berebutan.
Sobat Eljon, ini juga salah satu bangunan tatanan ya, tatanan Betul. tradisi keraton yang disebut paseban. Bangunan paseban yang fungsinya adalah untuk tempat para tamu menunggu ya. Betul. Itu di paseban Keraton Kanoman. Baik. Ya ini Nah, juga ketika ada selamatan bubur suro Iya. atau apem atau buang takir, doa bersama di sini. Oh iya, iya. Sama kemarin itu Malman tanggal Malman, ya? 27 Ramadan. Oh, Ini acaranya. di sini ya. Iya. Luar biasa ini. Masih ini ya dengan kayu-kayu ya. Ya kayu jati. Jati. kokoh. Kokoh. Baik. Ini pintu apa nih? Kalau Thailand? ini pintu kejaksan. Pintu kejaksaan. Jadi pintu masuk ini ya. Iya betul. Yang Jadi hanya rutenya ada 4 pintu Pak. Jadi pintu abang. Pintu abang tuh mana? Di ini sebelah, di depan. depan ya. Ya. Ya baik. Kita masuk dari sini ya. Ini Boleh. dibukanya kapan nih? Kalau ada acara, jadi ini Ini ya? Iya. Jadi kemarin juga dibuka. Ini. Oh iya. Jadi Jadi setiap untuk ada acara acara baru lewat dibuka ke ini. sini, gitu. Lewat Iya. dari sini. Ya. Baik Sobat Eljon dan FSKN dimanapun Anda berada, satu lagi yang kita saksikan ini adalah salah satu bangunan namanya Pondok Pocino. Pondok Pecinet di Pondok Pocino. Keraton Kanoman. Ini fungsinya untuk apa? Jadi ketika pertemuan tuh di sini. Gitu. Ketemu Sultan tuh. Tempat pertemuan. Kita lihat Witana ya. Boleh? Ini tempat para tamu diterima oleh Sultan. Eljon dan FSKN ini salah satu spot yang bersejarah juga yang disebut Witana ya. Witana ini disebut-sebut sebagai asal muasal Babat didirikannya Cirebon ini Witana. Bangunannya terdiri ini ya, apa namanya, dari Karang-karang. karang-karang ya. Bacaan Babat di sini ya? Iya betul. Biasa. Tanggal 1 Muharram atau 1 1 Muharram, Syuro, di sini biasanya di Banjar sini. Babat Cirebon. Ini yang disebut sumur Witana. Airnya masih digunakan ya? Masih. Elang ya? Masih. Walaupun dulu kan ini pesisir pantai laut ya, tapi rasanya tawar Pak, bukan Tawar asin. ya? Nggak asin. Herannya. Ini kedalamannya sekitar 6 meter. Oh, 6 meter. Ini Iya. juga ada yang mandi langsung, ada yang ngambil airnya aja. Gitu. Baik, baik. Luar biasa sekali peninggalan bersejarah di Keraton Kanoman Cirebon. Sobat Eljon, tentu sebagai keraton yang masih aktif berjalan adat budaya dan tradisinya, terus menjalankan prosesi adat budaya dan tradisi ya. Betul. Setiap tahunnya ya Pak Elang ya. Iya. Bisa dijelaskan kira-kira adat tradisi apa saja yang masih berjalan dan yang paling besar itu apa? Ya nanti habis sekarang Lebaran 1 hari, nanti 7 hari Lebaran itu acara gerbek sawal. Oh, Gerbek Sawal. Gerbek Ya, Sawal. Gerbek Sawal ya. Terus Nanti dari ya. sini dari Keraton Kanoman ke Gunung Jati. Gunung Jati ya. Ya, itu Iya. pertama. Yang kedua Maulid Nabi. Maulid Nabi, ketika ya. memberkati Maulid Nabi Muhammad SAW sama pembacaan Babat Cirebon. Pembacaan Babat Cirebon. Ya itu juga ada pembacaan Isra Miraj sama Nisbu Saban. Nisfu Sa'ban ya. Iya. Jadi hampir sama lah Sama, ya iya. di acara di Keraton-Keraton Cirebon itu, Sobat Eljon, agendanya mengikuti kalender Islam Hijriyah itu yang diperingati ya. Ya baik, sangat kaya sekali dan mari untuk kita lestarikan bersama.
Sobat Eljon, ini kita masuk di ruangan utama ya, pendopo ya. Singgasana Sultan. Bisa dijelaskan, Pak? Ya, ini Singgasana Sultan. Ini ada 2 ruangan. Kalau ini namanya Mande Pubaraksa. Pubaraksa itu untuk para prabu kerja itu di sini. Oh, iya. Kalau ini namanya Mande Mustaka. Mande itu tempat, Mustaka itu kepala. Jadi tempatnya Raja duduk tuh di sini. Ornamennya apa aja? Ini ada yang warna putih itu melambangkan Megamendung. Megamendung itu seorang raja harus bersifat seperti batu karang, mengayomi masyarakat gitu. Kalau yang kuning itu batu karang, seorang raja harus bersifat seperti batu karang, walaupun diterjang ombak, badai, petir, tetap kokoh kuat. Kalau yang warna merah itu kebijakan. Kalau warna hijau itu melambangkan kemakmuran. Iya. Warna kuning itu derajat tertinggi. Itu harga. Ini dulunya untuk sirkulasi udara. Jadi ini dulunya ada airnya. Jadi dulu kan belum ada kipas angin, AC belum ada. Sobat Eljon dan FSKN, kita berada di salah satu bangunan yang bersejarah juga, yaitu yang bagian dari keraton disebut Langgar Alit. Nah, Keraton Kanoman. Apalagi yang bisa disampaikan? Ini juga ada pembacaan babad Isra Miraj di sini juga. Pembacaan babad Isra Miraj di sini, ya. Atau Nisbu Sa'ban. Nisbu Sa'ban, ya. Di sini juga. Pembacaan kalau di sini ruahan. Ruahan ya. Iya. Ya, baik. Bangunan yang bersejarah juga, yaitu Lonceng Gajah Mungkur, pemberian dari Gubernur Raples. Sekarang dipakai setahun sekali. Kalau acara Panjang Jimat itu dengan bunyi lonceng dulu, nanti baru berangkat. Sobat Eljon dan FSKN, kita saat ini juga berada di salah satu bagian dari bangunan Keraton Kanoman yang disebut dengan Semirang. Semirang. Semirang itu fungsinya untuk acara para seniman. Oh, bikin sesuatu yang mengarang, mengukir. Ya, ini didedikasikan untuk ekspresi para seniman di bangsal Semirang ini ya. Betul. Nah, luar biasa. Sobat Eljon, ini adalah bagian dari dulu sebelumnya ini sebagai taman ya. Taman Sari. Taman Balong Sari Asem. Balong Asem. Nah, ini, ini dulunya untuk para untuk taman bermain. Taman bermain itu yang juga ada macannya, ada gajah, ada kolamnya juga. Tentu dulu sangat indah. Betul. Sobat Eljon, dan semoga kedepannya bisa ditata kembali ya. Amin. Ya. Lucu deh kalian. Kok bau sih kamu? Ini kalian kena jamur ya? Ih, pasti sekitaran sini nih.
Buat kamu yang punya hewan peliharaan apapun, tenang aja, udah ada Ivisan yang mampu membunuh 99,9% virus, bakteri, bahkan jamur yang ada di rumah kamu. So, pakai Ivisan ya. Hai Sobat PSMTI, yuk siapkan energi dan semangat kamu untuk ikut di acara PSMTI Fun Walk Sunset 2026. Ajang seru yang bukan cuma menyehatkan tubuh, tapi juga jadi momen kebersamaan penuh keseruan. Catat tanggalnya ya, Minggu 16 Agustus 2026, pukul 15 waktu Indonesia Barat di Sunset Pier Peak 2 Jakarta Utara. Banyak hadiah menarik hingga ratusan juta rupiah menanti. Bahkan, ada kesempatan ikut lucky draw tur ke Tiongkok. Buruan daftar sekarang dengan scan QR Code berikut ini. Info lebih lanjut, hubungi nomor berikut ini. PSMTI Fun Walk Sunset 2026, harmoni dari tubuh, pikiran, dan jiwa adalah kesehatan. Peninggalan benda atau pusaka yang ada di Keraton Kanoman ini salah satunya meriam dari Portugis, salah satu peperangan waktu di Jakarta pada abad ke-15 yang dipimpin oleh Fathahillah yang sebagai menantu Sunan Gunungjati untuk menghalau pasukan Portugis, dan ini hasil rampasan perangnya pada abad ke-15. Oke, kita lanjut tempat lain. Dan kita melihat peti Mesir, bahwa peti Mesir itu salah satu peninggalan dari Syekh Syarif Hidayatullah yang merupakan ayah dari Syekh Syarif itu adalah Sultan Hud Abdullah Raja Mesir, yang dimana Syekh Syarif Hidayatullah beserta ibunya setelah ayahandanya wafat itu hijrah kembali lagi ke Indonesia membawa peti-peti ini. Kalau saat ini namanya seperti koper. Dan kita lanjut benda-benda yang ada di museum, melihat tombak-tombak dan debus. Ini salah satu peninggalan dari Pajajaran yang dimana saat ini terkenal debus itu dari Banten. Sebenarnya bukan dari Banten, itu dari Kerajaan Pajajaran yang dimana dilanjut oleh Pangeran Cakrabuana sama Syekh Syarif Hidayatullah. Akhirnya dibagi di Cirebon, di Banten itu ada, cuma saat ini terkenal di Banten banget. Bali itu dari Pajajaran, debus ini. Setiap prajurit memasuki menjadi tentara atau prajurit Kerajaan Pajajaran itu harus diuji tes kesaktian, kekebalan, ditusuk dulu jarum debus ini. Kalau gagal harus berpuasa lagi itu. Dan salah satu tombak-tombak ini juga peninggalan Pajajaran juga. Dan ini pintu gerbang dulu di depan pasar, yang salah satunya pintu utama, pintu depan yang memasuki area Kesultanan ini sejak abad ke-16. Dan ini kereta peninggalan zaman Syekh Syarif Hidayatullah pada masa abad ke-15, 1428 Masehi, yang dimana kereta ini difungsikan untuk kendaraannya permaisurinya, istri daripada Sunan Gunungjati. Ya, salah satunya Nyimas Pakuwati juga. Oke, kita lanjut melihat lemari. Di dalamnya ada beberapa topeng
atau kedok. Jadi orang dulu itu menyebarkan agama Islam itu melalui seni dan budaya, bukan pakai ceramah, bukan pakai pengajian, karena Islam itu bersifat minoritas pada abad ke-14-15. Islam susah dan untuk menyebarkannya sangat sulit sekali. Gimana supaya masyarakat itu merapat dulu? Akhirnya dengan seni dan budaya itu orang yang belum muslim itu mau merapat, mau hadir. Setelah merapat, mendekat, dan di sini konsekuensinya harus gimana? Harus membayar tiket. Kayak saat ini ada gamelan sekaten, ada topeng, tari-tarian, ada kuda lumping, ada sintren. Itu adalah media siar supaya orang mau hadir dan merapat, dan harus konsekuensi membayar tiket. Tiketnya itu dengan mengucap 2 kalimat syahadat dan sholawat. Itu sebagai media siar zaman dulu. Baiklah, kita melihat kereta yang tertua di Cirebon yang bernama kereta Paksi Nageliman. Salah satu kereta Paksi Nageliman ini keberadaannya di Keraton Kanoman, yang merupakan suatu kereta kendaraannya atau kereta buat upacara kebesaran pada zaman Syekh Syarif Hidayatullah pada abad ke-15 1428 Masehi, yang dimana kereta ini untuk menyatukan umat antara umat beragama pada waktu itu yang ada adalah Islam, Hindu, Buddha. Makanya simbol-simbol di sini itu ada nuansa 3 agama. Pada abad ke-15, agama di Cirebon ini ada 3, yaitu agama Islam, Hindu, dan Buddha. Penyatuannya di dalam kereta ini, salah satu sayapnya ini sebagai simbol paksi. Paksi itu burung, sebagai simbol Islam, dan naga, tanduknya naga sebagai simbol agama Buddha, dan liman itu belalainya gajah, simbol budaya Hindunya. Itu salah satu untuk mempersatukan umat supaya warga masyarakat yang berbeda agama tetap bersatu, tidak saling hujat, dan harus menciptakan toleransi beragama. Ini salah satu pembuktian zaman dulu sudah demokrasi, sudah mampu menyatukan berbagai suku dan berbagai agama, dan berbagai perbedaan-perbedaan itu mampu disatukan oleh Syekh Syarif Hidayatullah. Dan secara sistem pengawetan kereta ini dengan pengasapan kemenyan, salah satunya masih aktif kemenyan ini untuk menutup pori-pori dan untuk mengusik rayap yang ada di kereta ini. Dengan kemenyan ini semakin kuat kayu ini dan semakin kokoh, walaupun sudah 500 tahun tetap kokoh, tetap kuat. Di situ hebatnya orang dulu itu, segala langkah orang dulu itu tidak ada yang mistik. Orang-orang sekarang malah menyimpulkan mistik karena tidak kejangkau sama logikanya, maka dinamakan mistik. Kalau dinamakan mistik, kalau tidak kejangkau sama logika, itu baru mistik. Kalau kita nyampe ke logika, itu bukan mistik. Salah satu kemenyan ini bukan mistik, fungsinya untuk memperkuat kayu, mengusir rayap, dan membunuh bakteri-bakteri, membunuh virus, dan untuk kekhusyuan dalam ibadah. Ibadah kita itu kalau ada wewangian itu semakin konsentrasi, semakin tinggi, semakin khusyuk. Jadi unsur mistik itu tidak ada sebenarnya itu. Yang ada manusianya sendiri langsung memvonis mistik. Ada menyan Arab, ada semacam ukup. Ukup itu ramuan dari kayu cendana dicampur kayu Dewadaru, dikasih wewangian, macam-macam racikannya sangat banyak sekali supaya lebih wangi lagi menyan itu.
Dan gamelan-gamelan di sini merupakan suatu gamelan untuk media syiar Islam juga. Salah satunya sekaten, yang dimana sekaten itu adalah media syiar untuk menyatukan umat dan orang-orang yang mau merapat ke kesultanan ini dengan media semacam event-event gamelan atau seni dan budaya. Salah satunya ini gamelan yang klasik pada abad ke-15, kalau gamelan sekaten pada abad ke-14. Semuanya ini adalah untuk mempersatukan umat, supaya umat bersatu. Tidak ada permasalahan masalah perbedaan pendapat. Semuanya dipimpin oleh kesultanan untuk mengayomi agama, perbedaan suku, dan perbedaan pendapat. Alhamdulillah sekarang masih berjalan secara pemersatu itu dengan media upacara Maulid Nabi. Kalau bunga ini adalah sama seperti kemenyan untuk pewangian secara alami, karena secara malaikat itu tidak suka yang berwangi yang beralkohol. Kenapa malaikat tidak mau merapat ke wewangi yang beralkohol? Takut mabok malaikatnya. Jadi malaikat itu hadir yang wewangi yang merapat yang tanpa alkohol. Itu salah satunya. Filosofi membuang sawer, membuang itu sebenarnya untuk perawatan. Dana perawatan yang dimana dulu itu tidak ada tiket masuk ke museum ini, tidak ada. Yang ada tiketnya itu sawer. Biaya perawatan dan biaya untuk orang-orang yang menjaga di museum ini. Sampai saat ini walaupun ada tiket tetap melakukan sawer masalah gitu, karena sudah tradisi zaman dulu di situ. Daripada dia membersihkan sendiri, masih mending naburin uang itu secara sumbangsihnya itu. Ini salah satu mesin jahit yang tertua yang merupakan suatu souvenir dari Inggris pada abad ke-18. Di mana mesin jahit ini memakai gowesnya bukan pakai kaki, pakai tangan gowesnya itu. Dan mungkin kalau kita dikasih semacam pelumas itu mungkin sudah bisa aktif lagi nih, karena sudah berkarat sudah sekian abad, jadi membutuhkan pelumas yang sangat maksimal di situ. Kalau diperkirakan dari mulai yang besar sampai yang kecil itu hampir lebih daripada 200, hampir 300 lebih. Dari mulai yang kecil sampai yang besar itu semuanya sangat banyak sekali. Kalau kita hitung satu persatu itu, yang paling tua itu adalah gamelan sekaten. Setiap tempat punya cerita. Mengeksplorasi tempat bersejarah, menggali kisah, dan menelusuri setiap peninggalan peradaban dari masa ke masa. Masjid ini namanya dulu bukan Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Bukan Mas ya? Nana. Bukan ya. Oh, siap. Masjid ini dulu namanya Masjid Agung Pakungwati. Masjid Agung Pakungwati. Patungwati ya, teman-teman. Saksikan perjalanan yang membuka mata. Jejak Kisah, Sabtu 16.05 waktu Indonesia Barat, hanya di Eljon TV. Menjaga kesehatan kini bisa dimulai dari hal sederhana, dari secangkir kebaikan alami. Daun kelor dikenal sebagai salah satu tanaman dengan kandungan nutrisi yang sangat tinggi. Temukan manfaat daun kelor dari El Mori. Menjaga daya tahan tubuh. Daun kelor kaya akan vitamin C, vitamin A, dan antioksidan yang membantu tubuh melawan infeksi dan memperkuat sistem imun. Menjaga kesehatan mata dan kulit. Vitamin A dan antioksidan pada daun kelor membantu menjaga kesehatan mata serta memperlambat tanda-tanda penuaan pada kulit. Membantu mengontrol gula darah. Beberapa penelitian menunjukkan daun kelor
dapat membantu menstabilkan kadar gula darah sehingga baik untuk metabolisme tubuh. Menurunkan peradangan. Senyawa antiinflamasi dalam daun kelor dapat membantu mengurangi peradangan di dalam tubuh. Mendukung kesehatan jantung. Kandungan antioksidan dan seratnya membantu menjaga kadar kolesterol tetap seimbang. Kini, semua manfaat itu bisa Anda rasakan dalam El Mori. Diolah dari daun kelor pilihan, menghadirkan cita rasa alami yang menenangkan sekaligus menyehatkan. El Mori, alami manfaatnya, rasakan kebaikannya setiap hari. Hai Sobat PSMTI, yuk siapkan energi dan semangat kamu untuk ikut di acara PSMTI Funwalk Sunset 2026. Ajang seru yang bukan cuma menyehatkan tubuh, tapi juga jadi momen kebersamaan penuh keseruan. Catat tanggalnya ya, Minggu 16 Agustus 2026, pukul 15 waktu Indonesia Barat di Sunset Pier Peak 2 Jakarta Utara. Banyak hadiah menarik hingga ratusan juta rupiah menanti. Bahkan, ada kesempatan ikut lucky draw tur ke Tiongkok. Buruan daftar sekarang dengan scan QR Code berikut ini. Info lebih lanjut, hubungi nomor berikut ini. PSMTI Funwalk Sunset 2026, harmoni dari tubuh, pikiran, dan jiwa adalah kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang sumur 7 yang ada di Keraton Kanoman. Salah satunya ini sumur Langgar Agung Keraton Kanoman, yang dimana sumur ini diperkirakan pada abad ke-16, dan sumur ini airnya itu difungsikan untuk mencuci pusaka gamelan sekaten. Pada bulan Maulid tanggal 7 kalender Jawa, 7 Maulud, dan air ini ada orang yang meneliti bahwa air ini mengandung kadar basah yang cukup tinggi. Air ini tidak bisa mempercepat karat dalam logam tersebut itu. Jadi sumur ini salah satunya pas banget buat membersihkan logam-logam itu, biar bersih dan awet, tidak berkarat di situ. Ini salah satu keunikan dan kelebihan air yang ada di Keraton Kanoman ini, mengandung kadar basa yang mirip mendekati air Zam-Zam. Airnya tidak pernah surut, walaupun kemarau panjang, walaupun dipakai banyak orang, itu kuat sumbernya, airnya itu bisa tidak kering sampai saat ini. Ini kan kemarau panjang nih, ini masih tinggi airnya itu untuk membersihkan energi negatif. Jadi kayak di rupiah itu. Jadi kalau rupiah itu ada proses, ada yang rasa sakit dalam proses pengeluaran energi negatif itu. Kalau di sini benar-benar alami, tidak ada rasa yang menyakiti tubuh orang yang dibersihkan dengan air ini untuk mengeluarkan energi negatif itu. Ada orang yang membuat kopi, ambil air dari sini. Pas dimasak itu tidak menggolak gitu, beberapa sampai orang yang pesennya ini kok nggak mendidih-mendidih, nggak matang-matang kopinya. Artinya hanya keluar buih-buih kecil karena kadar basahnya tinggi. Mungkin saat ini belum di lab lagi, belum dicek lagi apakah masih stabil atau udah berubah, nggak tahu. Ini sumur Witana,
judul lain ini sumur pengasihan juga, nama lain itu. Dan sumur ini dinamakan sumur Witana itu karena radiusnya dekat dengan bangunan pertama atau titik 0 km Cirebon yang bernama bangunan Witana. Ini salah satu mengambil dari radius dekatnya itu. Sumur ini dibangun sejak abad ke-16 juga, satu paket dengan sumur yang ada di musola itu. Geografis Cirebon itu di tepi pantai banyak kali-kali besar yang mengelilingi dari hilir menuju hulu itu, dari Gunung Cerme menuju pantai. Maka dinamakan cai itu karena banyak air. Rebon itu ya banyak menghasilkan udang kecil rebon itu. Jadi sumur ini sejak abad ke-16 mulai pergeseran kali yang dulunya besar jadi kecil, pantai yang dulu dekat jadi jauh. Perubahan ini sejak abad ke-14, abad ke-16 sudah berubah secara geografisnya, sudah pergeseran segala aliran kali sudah tidak maksimal dan ada pembangunan yang luar biasa dan ada pergeseran laut, semakin pendangkalan semakin bergeser airnya, baru dibikin sumur abad ke-16. Keunikannya diantaranya satu, airnya yang paling bersih untuk secara jernihnya itu di antara sumur-sumur lain paling jernih di sini. Jadi air yang dari permukaan dataran itu sampai ke bawah itu 5 meter, ke atasnya 1 meter, di 6 meter. Tidak boleh melebihi sampai 7 meter atau 8 meter. Salah satu untuk upacara walaupun tidak termasuk dalam upacara ritual Maulid Nabi, tapi masyarakat itu mengambil air tetap dari sini untuk membersihkan energi negatif itu sama. Menurut pakem yang sudah itu sore Jumat, tapi saat ini Jumat itu bukan merupakan suatu patokan. Yang mendirikan Witana ini adalah Prabu Walangsungsang, putra Prabu Siliwangi, yang dapat petunjuk dan dapat perintah lewat mimpi bahwa Rasulullah menyampaikan kepada Prabu Walangsungsang untuk merubah Hindu menjadi Islam. Beliau bergerak di sini secara pergerakan lembaga Islam, merubah agama-agama bahwa dulu itu Islam itu minoritas. Dengan lembaga ini untuk memayoritaskan Islam yang ada di Jawa Barat, khususnya Cirebon itu. Jadi ini lembaga pertama yang bergerak untuk mensiarkan agama Islam lewat lembaga kerajaan. Pada abad ke-14 itu satu hamparan Kanoman dan Kesepuan itu 100 hektar luasnya. Tembok batas itu nggak ada, yang ada terbuka semua. Asnya di sini sebagai sentralnya di situ. Jadi salah satu merekat itu banyak pendapat-pendapat dari arkeologi itu, ada yang telur, ada yang getah. Kalau telur mungkin agak susah ngumpulinya. Jadi yang muda itu karena di sini banyak pohon besar, mungkin getah sama kapur. Jadi kapur dulu itu beda sama kapur sekarang. Kapur dulu itu proses pemasakannya itu tanpa ada garam. Jadi begitu diproses, kapur itu kayak semen, rekatnya kuat. Kalau kapur sekarang kan proses pemasakan dan pembakaran kapur itu pakai garam, rapuh, tidak kuat di situ. Itu kelebihan kapur zaman dulu itu sangat kuat seperti semen.
Baiklah, melanjutkan tentang sumur yang ada di sini. Sumur Kejayaan, yang dimana sumur ini adalah sumur yang difungsikan untuk prajurit-prajurit mau jaga, mau perang, itu harus diikhtiari dengan mandi di sini biar selamat, biar aman di dalam pertempuran dan penjagaan itu. Ini secara sejarahnya seperti itu, biar jaya, biar kuat. Kenapa harus banyak sumur di keraton ini? Salah satu untuk pembangunan yang pengembangan bangunan sejak abad ke-14, abad ke-15 dikembangkan menjadi abad ke-16 menjadi Keraton Kanoman. Itu ada pengembangan secara fisik bangunannya, kayak dulu tidak ada tembok benteng ini dibikin secara tembok benteng. Ini ngambil air tidak jauh-jauh, harus membuat sumur untuk pengkondisian proyek pembangunan tembok benteng ini. Itu setiap ada proyek besar mesti harus pengairan dulu disiapkan lebih dekat, jangan jauh-jauh biar pegawainya jangan capek itu di situ. Dan dikaidahkan untuk saat ini rakyat masyarakat meyakini bahwa sumur ini yang bikin bukan orang sembarangan, minta barokah, minta karomah di situ. Salah satunya untuk membersihkan energi-energi yang tadinya lemah, tidak ada semangat untuk berkarya, untuk berdikari, bisa membuat energi penyemangat di situ secara fungsinya. Nah, ini sumur Bandung, yang dimana pengertian definisi sumur Bandung itu adalah sumur besar. Bandung itu luas, besar. Sumur Bandung ini melihat bata ini sangat berbeda sekali dengan bata-bata lain. Lihat ke bata itu, ini ada unsur secara mitos bahwa sumur ini satu paket dengan bangunan yang di sana, dibikin semalam oleh adiknya Sultan, itu anaknya Sultan, yaitu Pangeran Purbaya. Beliau punya kekuatan yang sangat tangguh, bisa menggerakkan pasukan-pasukan yang tak nampak makhluk astral itu untuk membangun bangunan di sana sama sumur ini. Cuma semalam dibikinnya. Makanya batanya berbeda. Bata itu lebih tebal, seperti hampir bata-bata yang di candi itu, ketebalannya itu. Salah satu mitos kita percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta ridho kita. Air itu hanya sebuah syariat, bahwa air itu adalah sumber kehidupan dan sumber netralisir. Dan kepercayaan masyarakat adat di sini untuk menetralisir hawa, membackup hawa negatif, membendung. Jangan sampai orang sudah kena lagi. Dan ini sumur pertama di Cirebon, itu sumur yang tua di Cirebon, yang paling tua. Ini adalah sumur penganten. Dan pada waktu itu sumur ini dibikin oleh Prabu Walang Sungsang langsung. Belum ada cangkul, belum ada alat-alat yang perlengkapan untuk menggali, karena dulu tidak tidak
membutuhkan sumur, banyak aliran kali yang sangat besar dari hilir menuju hulu, dan banyak pantai di sini, tepi pantai. Air ini sekedar untuk ritual, untuk upacara-upacara. Jikalau ada menuju bulan dan perkawinan itu mandi pengantin, dan orang yang belum dapat jodoh itu pakai air ini. Dataran tingginya di situ sampai jauh sekali. Ukur kelamaan sumur itu dulu itu bagian atas secara adanya bentuk sumur itu. Makanya sumurnya kecil karena tidak sangat dibutuhkan, hanya secara batas untuk tepi pantai di sini. Mau nikah dan siraman menuju bulan juga di sini juga. Enteng jodoh, jodoh rezeki, jodoh asmara, jodoh job. Sumur yang kelimanya adalah sumur Keputren. Ada dua sumur Keputren sebenarnya, ini bukan sumur Keputren saja, Keputren. Sumur Keputren dibangun abad ke-16 untuk kebutuhan keluarga dan putra putri raja di sini. Salah satunya kebutuhan sehari-hari keluarga putra-putri raja itu dari sini, sumber mata airnya, dari sumur Keputren ini. Jadi secara mitos bahwa sumur Keputren dipakai secara energi itu supaya orang yang tidak punya regenerasi, tidak punya keturunan itu biar punya keturunan di sini. Nikah nggak hamil-hamil sekian tahun, biar kita punya keturunan atau regenerasi, harus mengambil energi dari sini. Itu salah satunya mitos dari masyarakat dan mitos sejak zaman dulu. Kesuburan dalam memproduksi keturunan. Sebenarnya salah satu media untuk menyatukan energi itu pakai media air, seperti di Arab Saudi. Seperti orang Islam harus berwudu. Seperti ini adalah media air, itu adalah media yang mudah merespon energi yang positif, energi yang negatif, tergantung niatnya kita. Sebelum masuk ke sumur yang terakhir, sumur Asem itu, kita melewati gapura yang sangat unik sekali. Ini namanya pintu merah. Pintu merah itu zaman dulu orang tidak bisa memasuki area ini karena di sini adalah tempat tinggal sultan atau tempat kedaton pada abad ke-14. Salah satunya ini sebagai tempat tinggalnya sultan. Makanya sumur Asem itu difungsi boleh buat masalah itu setahun sekali, nggak bisa untuk kesehariannya. Dibuka pada bulan Mulud tanggal 8 Mulud atau 7 Mulud sampai tanggal 12 Mulud. Sumur yang pertama itu abad ke-14 yang dibikin langsung oleh Prabu Walang Sungsang pada abad ke-14 untuk ritual upacara pernikahan, makanya dinamakan sumur pengantin itu. Baiklah, kita lanjut mengenai sumur 7, bahwa disinilah sumur yang dari 7 sumur itu salah satunya ini sumur Asem. Sumur Asem sendiri definisinya adalah
Asem itu bukannya kita wajahnya asem. Orang dulu beda. Asem itu adalah supaya kita kelihatan auranya itu banyak ceriahnya, banyak senyumnya. Mesem, samaannya asem itu bukan wajahnya asem, tapi definisi adalah senyum, mesem di situ. Biar auranya nampak ceria, tidak banyak ngeblank pemikiran, dan secara raut wajahnya tidak suntuk, biar ceria. Di sini menetralisir energi dalam orang-orang yang punya problema, yang memikirkan sesuatu yang bikin pusing. Dinetralisir biar jangan pusing di sini. Salah satunya otaknya biar fresh. Banyak yang mandi, ada yang cuci muka. Itu tergantung niatnya, mau basah semua tubuhnya atau mukanya aja yang basah, atau berwudu baiknya itu. Diperkirakan abad ke-15, karena abad ke-15, abad ke-14 itu sumur lebih kecil. Semakin tua sumur itu semakin kecil. Kenapa? Sumur dulu kecil-kecil karena tidak membutuhkan suatu sumur yang medianya besar, karena di sini banyak aliran kali yang sangat besar yang menuju dari hulu menuju hilir, menuju pantai. Itu tidak membutuhkan sangat media sumur yang besar. Tapi sumur ini difungsikan salah satunya untuk ritual-ritual kayak mandi pengantin. Itu harus ada media sumur. Kalau mandi mungkin dulu banyak di kolam pada abad ke-14, 15 itu. Abad ke-16 pergeseran dan perubahan geografis, laut semakin jauh, kali-kali besar semakin kecil. Di sini banyak memproduksi dan membuat sumur. Baik sahabat Telejon, itu dia penelusuran saya di Keraton Kanoman Cirebon. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh beberapa narasumber bisa menjadikan informasi buat sahabat Telejon untuk tetap berkunjung ke keraton-keraton yang ada di Cirebon. Terima kasih Yang Mulia Jajuli. Terima kasih sama-sama atas panduannya mengeksplor lebih banyak keraton-keraton yang berada di Cirebon. Perjalanan kita menelusuri jejak sejarah dan kekayaan budaya Nusantara telah sampai di penghujung acara. Semoga perjalanan hari ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga menumbuhkan rasa bangga serta kecintaan kita terhadap warisan budaya Indonesia yang begitu kaya dan tak ternilai harganya. Saya Nana Taryana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan sahabat Telejon dalam program Jejak Keraton Nusantara. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Mari terus bersama-sama menjelajahi keunikan keraton-keraton di berbagai penjuru Indonesia dan mengungkap kisah, tradisi, serta nilai-nilai luhur yang menjadi identitas dan kebanggaan bangsa. Saya Nana Taryana pamit undur diri. Salam budaya, salam lestari, dan sampai jumpa di Jejak Keraton Nusantara.